Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka,
tetapi hamba-hambaku ini akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menamai kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarnya. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mendengar ucapan begini: percuma menjadi orang Kristen. Orang yang bukan Kristen justru lebih bermoral. Ya, tentu kita pernah mendengar perkataan itu. Komentar manusia itu bisa saja salah. Tetapi bagaimana jika komentar senada justru datang dari Allah? Nah, bagi Allah, Israel jauh lebih bobrok dan jahat dibanding dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Itulah alasan Allah menyatakan diri kepada bangsa-bangsa kafir. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi, Israel bukan saja menjauhi Allah dan memesrai berbagai dewa-dewi kekejian, bahkan mereka memutarbalikkan moralitas. Allah tidak membiarkan kekudusannya dihina oleh umatnya. Pedang Allah dihunus untuk membantai mereka yang dalam tindakannya membuktikan kepalsuan mereka. Ayat yang ke-12 tadi. Israel yang menolak dipakai menjadi saksinya akan menuai hukuman. Allah akan menyatakan siapa dirinya di hadapan segala bangsa. Kesusahan dahsyat akan dialami orang yang menolak menyembahnya, tetapi kebaikannya akan diterima orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-13 dan 15. Perbuatan Allah itu bermakna ganda, yakni supaya umatnya menyaksikan keperkasaannya dan supaya bangsa-bangsa mengakui kekuasaannya. Kelak, semua orang akan mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati. Allah itu yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita
orang Kristen harus berbeda dari orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Beda bukan karena orang Kristen lebih baik atau diistimewakan Tuhan, tetapi karena karya penyelamatan Allah yang dikhususkan bagi orang-orang percaya. Orang percaya memiliki Tuhan yang diabdinya, yang bagi orang Kristen itu adalah Tuhan dan Juru Selamat sepenuh hati dalam hidupnya. Dia adalah pusat hidupnya. Dia hadir menguduskan dan memperbaharui hidup orang percaya terus menerus setiap hari dan setiap waktu. Roh Allah terus menerus membuat perbedaan, bahkan antara orang Kristen yang sungguh taat kepadanya dan yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi mari melalui teks ini kita belajar supaya kita menjadi umat yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami. Seringkali sebagai orang percaya kami justru tidak mengasihi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tetapi biarlah melalui teks firman pagi ini kami diingatkan akan panggilan kami untuk terus menjadi garam dan terang bagi sesama kami, dan melaluinya Allah dipermuliakan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menjamah mereka. Pulihkan, sembuhkan, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang bergumul dalam relasi, perekonomian, pendidikan, dan apapun itu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, memberkati setiap umat Tuhan yang ada. Di tengah-tengah sukacita yang kami alami di saat ini, Tuhan, kami menyerahkan biarlah hidup kami senantiasa berpadanan dengan kehendak Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya.